Bab 49 tidak ada hubungannya lagi. Baru saja Alexander Blackwood menangkap Felix Mercer dan membaut Lucas Mercer cemas, tapi sekarang dia melepaskannya. Lucas Mercer tidak perlu takut. Saat hendak bergerak, Lucas Mercer tiba-tiba merasakan aura mencengangkan datang dari luar. Jenderal Hannah. Semua orang di keluarga Lawson juga melihat orang yang datang. Mau tidak mau mereka tercengang, dan mereka semua tergagap. Orang yang masuk dari luar adalah Hannah Merrick, mengenakan seragam militer hitam, tanpa topi, dengan rambut panjang disisir menjadi ekor kuda, dan 2 bintang naga emas di bahu kiri dan kanannya. Hannah Merrick. Felix Mercer tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihatnya, dan berkata dengan heran. Alexander Blackwood jelas sudah ditendang oleh Hannah Merrick, tapi kenapa Hannah Merrick muncul di sini? Hannah Merrick berkata dengan tenang, kenapa kalian berlutut? Ini bukan masyarakat feodal sekarang, semua orang berdiri untuk berbicara. Semua orang di keluarga Lawson saling memandang dengan cemas, tidak berani bangun, sedikit takut dengan sikap keluarga Mercer. Apakah kalian tidak mendengarku? Hannah Merrick bertanya dengan nada ketidakpuasan. Orang-orang di keluarga Lawson berdiri dengan kaki mati rasa saat ini, bahkan ada yang membungkuk dan menggosok lutut yang sakit. Alexander Blackwood melengkungkan bibirnya dengan ringan, dia tidak menyangka Hannah Merrick akan ikut campur dalam urusannya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal, dia mundur 2 langkah. Abigail Lawson melihatnya, mengerutkan kening dengan keras, dan merasa sedikit cemberut di hatinya. Orang ini sudah menyebabkan bencana, dan sekarang bahkan Jenderal Hannah sudah waspada. Baru sekarang dia tahu takut. Berani pecundang yang berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Wajah Hannah Merrick penuh ketidakpedulian. Setelah melihat-lihat, dia tidak berbicara lagi. Semua orang di keluarga Lawson cemas, tidak tahu apa yang akan dilakukan Hannah Merrick, tapi sepertinya tidak berniat jahat. Urusan hari ini selesai. Setelah beberapa saat, Hannah Merrick berbicara. Penampilannya membuatnya menjadi pusat dunia. Dalam sekejap mata semua orang tertuju padanya, menunggunya berbicara. Setelah Felix Mercer mendengar perkataan Hannah Merrick, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bernafas, lalu dia sangat marah, dan berkata, Jenderal Hannah, lihat kondisi aku sekarang, kamu membiarkan masalah ini berhenti di sini. Lucas Mercer pun berkata, Jenderal Hannah, ini melanggar aturan. Hannah Merrick berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah mengetahui semuanya. Felix Mercer, kamu berniat jahat pada Abigail Lawson, yang menyebabkan begitu banyak insiden berikutnya. Dalam hal ini, kamu yang salah duluan. Jangan berpura-pura menderita kerugian dan tidak memaafkan orang. Aku tidak akan menerima ini. Felix Mercer mencibir, dia mempermalukan aku, kamu membiarkan aku melupakannya. Di mana gengsi keluarga Mercer? Alexander Blackwood sudah mundur ke sudut, jelas dia tidak ingin berinteraksi lagi dengan Hannah Merrick, tapi, di mata orang luar, dia tampaknya ketakutan sekarang. Tindakan Jenderal Hannah sedikit tidak masuk akal, kata Lucas Mercer. Hannah Merrick mendengus dingin, matanya seperti kilat, dia menatap Lucas Mercer, dan bertanya, kenapa kamu tidak mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Lucas Mercer, pria bengis, tak berani berbuat salah di depan perempuan berjuluk Dewa Perang Wanita negara Avalora itu, dia mendengus dan tak menjawab. Kamu yang salah duluan, dan kamu harus dipukul. Kalau masalah ini menyebar, reputasi keluarga Mercer tidak akan bagus. Apalagi karena aku sudah mengatakan ini, siapa yang tidak mau mendengarkan? Kalau tidak dengar, kamu bisa mencobanya. Hannah Merrick berbicara dengan nada merdu, suaranya bergema di seluruh ruangan. Meskipun suaranya tampak sangat tenang, sikap sombong yang tak terbantahkan membuat siapapun tidak mungkin menolaknya. Dia adalah orang yang bisa mengalahkan semua pria di dunia dengan tubuh seorang wanita. Felix Mercer mau tidak mau menggertakkan giginya, Hannah Merrick terlibat dalam masalah ini, dia berbicara begitu mendominasi, kalau dia menolak untuk menyerah, maka dia pasti akan dirugikan. Terlebih lagi, ketika masalahnya sampai pada titik ini,
memang benar dia berniat jahat pada Abigail Lawson. Ketika Hannah Merrick menyebarkan masalah ini, seluruh keluarga Mercer akan malu. Maju mundur adalah kerugian. Oke, hari ini aku akan memberi muka untuk Jenderal Hannah. Kamu harus menyelamatkan sampah ini dan keluarga Lawson, aku tidak keberatan. Namun, kalau sampah ini memprovokasi aku lain kali, bahkan kalau itu adalah Raja Surga, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka. Gengsi orang keluarga Mercer, tidak semua orang bisa menghinanya. Felix Mercer hanya bisa mengucapkan kata-kata kejam, dengan perasaan menyerah di dalam hatinya. Semua orang diam-diam terkejut, apa hubungan antara Hannah Merrick dan Alexander Blackwood? Dia benar-benar datang ke sini untuk membantunya menyelesaikan krisis secara langsung. Dengan lambaian tangannya, Felix Mercer membawa orang-orangnya sendiri dan langsung meninggalkan keluarga Lawson. Tuan Muda Steve, bukankah Hannah Merrick sudah menendang Alexander Blackwood? Seorang pengikut tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Alexander Blackwood yang tidak berguna, sudah menjadi menantu keluarga Lawson. Bagaimana itu bisa menjadi rumor? Kemungkinan besar, Hannah Merrick memutuskan pertunangan secara sepihak, jadi dia merasa bersalah, jadi dia datang bantu dia sekali. Felix Mercer menggertakkan giginya. Lucas Mercer mengangguk dari samping, berpikir bahwa inilah alasannya. Kalau begitu lupakan saja masalah ini. Seorang pengikut merasa sangat tidak rela dan bertanya dengan suara yang dalam. Felix Mercer memasang wajah muram, menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja. Bagaimana bisa dilupakan begitu saja? Dia memukuli aku dengan sangat buruk, kalau aku tidak membunuhnya, bagaimana dengan harga diriku di masa depan? Tapi Jenderal Hannah harus dihargai. Bisik seseorang. Felix Mercer mendengus dingin, dan berkata kepada Lucas Mercer, wakil kepala pelayan, cari kesempatan dan singkirkan dia. Lucas Mercer mengangguk dan menyetujui permintaan itu. Begitu Felix Mercer dan yang lainnya pergi, semua orang di keluarga Lawson langsung santai. Terima kasih Jenderal Hannah sudah menegakkan keadilan untuk kami. Alfred Lawson langsung membungkuk kepada Hannah Merrick dan berterima kasih padanya. Kalau bukan karena Hannah Merrick, keluarga Lawson benar-benar akan hancur kali ini. Hannah Merrick mengangguk dalam diam, menatap Alexander Blackwood, dan berkata dengan tenang, setelah ini, kita tidak akan saling berutang. Aku harap tidak ada lagi keterikatan antara kamu dan aku. Alexander Blackwood sangat tidak senang, mengira Hannah Merrick hanyalah tongkat sial, kalau dia tidak datang pada waktu yang tepat, Felix Mercer dan Lucas Mercer akan dibunuh di sini hari ini. Setelah semua orang mendengar ini, mereka terkejut, dan mereka semua memandang Alexander Blackwood. Alexander Blackwood dulu tuan muda keluarga Blackwood, dia memiliki hubungan dengan Jenderal Hannah. Alfred Lawson terbatuk dan menjelaskan. Semua orang mengerti setelah mendengar ini, tapi merasa lebih menghina. Sekarang Alexander Blackwood bukan lagi tuan muda keluarga Blackwood, dan dia sudah menggunakan bantuan Hannah Merrick, akankah dia masih berani merajalela di masa depan? Alfred Lawson masih ingin menahan Hannah Merrick untuk makan malam, tapi Hannah Merrick menggelengkan kepalanya dan langsung pergi. Jadi begini. Abigail Lawson menatap punggung Hannah Merrick dengan bingung, lalu dia mengepalkan tinjunya dengan keras, aku akan menjadi seseorang sepertimu suatu hari nanti, pria yang kamu pandang rendah, kenapa aku harus menerimanya? Setelah krisis berakhir, pertengkaran internal datang, semua orang di keluarga Lawson menuntut Alfred Lawson untuk mengusir Alexander Blackwood dari rumah. Tapi Alfred Lawson berkata dengan serius, salah Felix Mercer dalam analisis akhir sehingga masalah ini menjadi begitu besar, lagi pula Jenderal Hannah juga membantu kita menyelesaikannya. Alexander Blackwood menembak Felix Mercer semata-mata untuk melindungi keselamatan Abigail. Aku pikir itu masuk akal. Aku tidak setuju dengan masalah ini. Gabriella Morgan berkata dari samping, Alfred, kamu terlalu keras kepala. Abigail, kamu paling berhak bicara, katakan padaku. Kurasa apa yang ayah katakan masuk akal,
aku tidak bisa membalas air susu dengan air tuba, kata Abigail Lawson dengan wajah dingin. Bab 50 Solstice Holdings. Setelah mendengar apa yang dikatakan Abigail Lawson, Gabriela Morgan tidak bisa menahan diri untuk tercengang, tidak menyangka putrinya keberatan menceraikan Alexander Blackwood. Niat Abigail Lawson di luar dugaan semua orang, dia ingin menjadi wanita yang luar biasa seperti Hannah Merrick, dan membuat Alexander Blackwood merasa malu lalu pergi sendiri. Levina Lawson mencibir, sampah di keluargamu ini terlalu merepotkan. Kali ini dia memprovokasi orang-orang dari keluarga Mercer dan menghabiskan bantuan Jenderal Hannah. Bagaimana dengan lain kali? David Lawson juga berkata, ya, aku pikir keluarga kalian perlu berpikir dengan hati-hati. Aku tidak ingin keluarga Lawson terlibat dalam hal semacam ini lagi karena dia. Kerabat juga berbicara satu demi satu, menuduh Alexander Blackwood terlalu merepotkan, mereka harus memutuskan hubungan dengan jelas sesegera mungkin. Alexander Blackwood, jangan terlalu impulsif lain kali, jangan terus berpikir untuk menggunakan cara drastis untuk menyelesaikan masalah. Kali ini beruntung, Jenderal Hannah hadir, lain kali mungkin tidak begitu beruntung, kata Alfred Lawson dengan sungguh-sungguh menegur Alexander Blackwood. Dimengerti, terima kasih Paman Alfred sudah mengingatkanku. Alexander Blackwood tidak akan berdebat dengan Alfred Lawson, tersenyum santai dan menurut. Alfred Lawson bertanya, apakah kamu sudah punya pekerjaan? Alexander Blackwood mengangguk dan berkata, ya, aku bekerja di Solstice Holdings sekarang. Solstice Holdings. Semua orang di keluarga Lawson terkejut. Solstice Holdings adalah perusahaan teratas di kota Evermore. Alexander Blackwood benar-benar menemukan pekerjaan di Solstice Holdings. Kamu kerja sebagai apa? Kamu tidak akan bersih-bersih membersihkan toilet, kan? Tanya Gabriela Morgan sinis, atau hanya menjadi satpam aja? Pas dengan status petugas penjara kamu. Abigail Lawson menggelengkan kepalanya dan berkata, Alexander Blackwood, jangan tidak tahu diri, kamu tidak punya apa-apa, ayahku mendukungmu, kamu ikuti saja pengaturannya dengan jujur. Apakah menurutmu menjadi satpam tanpa masa depan di Solstice Holdings lebih bergengsi daripada bekerja di bawah Lawson Enterprises? Di Lawson Enterprises, meskipun kamu hanya diperbolehkan memulai sebagai sales di bagian bawah, itu akan memberi kamu ruang untuk kemajuan. Setelah kamu mengumpulkan pengalaman, bukan tidak mungkin untuk masuk ke level tengah. Tidak ada artinya bagimu untuk bersikeras menyelamatkan muka seperti ini. Meskipun Abigail Lawson masih tidak menyukai Alexander Blackwood, bagaimanapun, Alexander Blackwood membantunya 2 kali, jadi kata-katanya tidak lagi sekeras sebelumnya. Siapa bilang aku bekerja sebagai pembersih dan satpam di Solstice Holdings? Aku wakil kepala departemen, Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. David Lawson hanya bisa mencibir saat ini, dan berkata, Alfred, kamu lihat itu, ini menantumu yang baik, yang tidak bisa berbuat apa-apa selain membuat masalah dan menyombongkan diri. Levina Lawson juga dengan nada menghina berkata, Paman benar-benar menemukan menantu yang baik. Kamu mencampakkan tuan muda Ethan, tapi malah mencari petugas penjara kecil seperti sampah. Aku baru saja melihat semuanya. Ketika Jenderal Hannah Merrick muncul, orang ini mundur. Apa gunanya menyimpan sampah seperti ini yang tidak memiliki tanggung jawab, yang hanya tahu membuat masalah dan hanya tahu menyombongkan diri? Baik Gabriela Morgan maupun Abigail Lawson merasa sangat malu. Hahaha, hanya petugas penjara kecil, apa dia bisa menjabat sebagai wakil kepala Solstice Holdings? Lucu sekali. Karyawan yang bisa bergabung dengan Solstice Holdings harus memiliki minimal gelar sarjana. Kalau mereka ingin menjadi manajer, mereka membutuhkan nilai diploma tinggi, atau mereka memiliki prestasi dan kemampuan tertentu dalam dunia bisnis. Lihatlah betapa miskinnya kamu. Apa kualifikasi Solstice Holdings untuk mempekerjakan kamu sebagai wakil kepala? Itu benar, gaji tahunan wakil kepala departemen Solstice Holdings setidaknya mulai dari 1 miliar. Apakah menurut kamu wajah kamu tampan?
dan layak membiarkan Direktur Luna menghabiskan 1 miliar setahun untuk memperlakukan kamu sebagai vas bunga. Kalau dia bisa menjadi wakil kepala Solstice Holdings, aku bisa menjadi orang terkaya di negeri ini. Kerabat juga menghina dan mengejek, Alexander Blackwood bukan lagi tuan muda keluarga Blackwood, jadi dia bukan apa-apa di depan mereka. Abigail Lawson berkata dengan wajah muram, Alexander Blackwood, apakah kamu lupa apa yang dikatakan ayahku sebelumnya? Sebagai laki-laki, kamu tidak harus mampu, tapi kamu harus tegas dan bertanggung jawab. Harus rendah hati. Apakah kamu rendah hati? Kamu terus mengatakan kamu menghormati ayahku, tapi begitukah cara kamu menghormatinya? Dengan wajah tak berdaya, Alexander Blackwood merentangkan tangannya dan berkata, ini ditunjuk oleh Luna Reed sendiri. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa bertanya padanya. Hell, sepertinya kamu sudah bekerja keras, kamu juga tahu nama Direktur Luna. Gengsimu besar sekali. Direktur Luna secara pribadi menerimamu seorang petugas penjara kecil, bahkan memberimu jabatan. Luar biasa, kata Levina Lawson eksentrik. Alexander Blackwood berkata dengan santai, apakah ada masalah? Levina Lawson mencibir, kalau kamu dapat menunjukkan bukti bahwa kamu adalah wakil kepala Departemen Solstice Holdings, aku akan berlutut dan memanggil kamu ayah di tempat. Kring. Saat ini, ponsel Alexander Blackwood berdering. Alexander Blackwood mengangkat ponselnya untuk menjawab panggilan, dan berkata, Direktur Luna, ada apa? Luna Reed merenung sejenak, lalu berkata, datanglah ke perusahaan saat kamu punya waktu, aku punya beberapa dokumen untukmu. Oh. Alexander Blackwood setuju. Levina Lawson tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu benar-benar tahu cara mengadakan drama, menurutmu kami tidak akan mempercayainya, bukan? Konyol, sepertinya orang besar seperti Direktur Luna akan menelepon petugas penjara kecil. Dia mungkin belum keluar dari bayang-bayang masa lalu. Dia pikir dia adalah tuan muda dari keluarga Blackwood. Konyol. Kalau Direktur Luna bisa menelepon, maka ibu kota bisa menelepon aku besok, hahaha. Luna Reed mengerutkan kening dan bertanya, ada apa denganmu, kenapa kamu berisik sekali? Bukan apa-apa, itu hanya gonggongan anjing, kata Alexander Blackwood acuh tak acuh, lalu meninggalkan keluarga Lawson sambil berbicara. Kerabat keluarga Lawson ini membuat wajah Alexander Blackwood marah karena kata-kata ini, dan ruangan segera menjadi ribut lagi. Alfred, lihat menantumu, bagaimana sikapnya. Kami sudah membeberkannya, tapi dia masih memaki-maki kami. Itu benar, omong kosong macam apa, berbicara dengan keterlaluan. Orang seperti itu pasti akan menimbulkan bencana. Lihat dia yang tidak kompeten, apa dia seperti seseorang yang bisa menjadi wakil kepala Departemen Solstice Holdings? Suruh Abigail menendangnya. Alfred Lawson juga menghela nafas tak berdaya, melambaikan tangannya dengan sedikit kelelahan, dan berkata, semuanya kembali, semuanya sudah lelah dengan masalah hari ini. Semua orang bubar dengan kesal. Alexander Blackwood dengan malas meninggalkan keluarga Lawson, pergi ke Solstice Holdings, dan mengambil beberapa materi dari Luna Reed. Dia dengan santai menelepon ke penjara Sadogate, petugas penjara menyanjung, wakil kedua. Oh, berikan teleponnya ke Gusinski. Alexander Blackwood berpikir sejenak, lalu berkata, Gusinski, oligarki negara Zephyria, bos super yang memiliki kekayaan ratusan triliun. Angsa besar, aku punya sesuatu untuk meminta saran darimu, dan meminjam beberapa sumber, tidak apa-apa. Nanti, aku akan memberimu cerutu ekstra dan 2 bungkus mie instan setiap hari, kata Alexander Blackwood santal. Gusinski, diterjemahkan dalam bahasa negara Zephyria, berarti, angsa besar. Wakil kedua, tidak masalah, tidak masalah. Kalau ada yang harus dilakukan, katakan saja, aku akan membantu. Kata Gusinski sambil tersenyum. Penjara Sadogate kota Ambercrest setara dengan payung pelindungnya, ada orang KGB yang menunggunya di luar setiap saat, begitu dia keluar, nyawanya dalam bahaya kapan saja. Setelah mendengarkan penjelasan rinci Alexander Blackwood,
Gusinski berkata, "Wakil kedua, ini sederhana saja, aku akan segera mencarikan ahli keuangan terbaik untuk kamu, tidak masalah untuk menarik 20–40 triliun dari aset aku." Alexander Blackwood berkata dengan puas, "Bagus, bagus, aku akan memberi kamu 30 menit ekstra untuk mencari angin." "Terima kasih wakil kedua," ucap Gusinski tercengang. Langkah kaki Alexander Blackwood berhenti tiba-tiba, dia menutup telepon, lalu menatap orang di depannya dengan setengah tersenyum, dan bertanya, "Kamu mencari kematian?" Bab 51 Kebersamaan dan Keramahan. Orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah Lucas Mercer yang pernah ditemuinya di keluarga Lawson sebelumnya. Lucas Mercer memandang Alexander Blackwood tanpa ekspresi, dan berkata perlahan, "Sejak tuan muda ketiga tumbuh dewasa, ini adalah pertama kalinya dia kehilangan muka sebesar itu, dan ini juga pertama kalinya seseorang memukulinya dengan sangat buruk." Alexander Blackwood bertanya, "Jadi apa?" "Jadi, aku datang untuk mengambil nyawamu," Lucas Mercer berkata dengan tenang. Alexander Blackwood berkata, "Oh." Lucas Mercer berkata pada dirinya sendiri, "Kami harus memberikan muka pada Hannah Merrick. Namun, dia sudah pergi sekarang, dan kamu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi menurutku nyawamu tidak bisa diselamatkan." "Dasar tua bangka, Hannah Merrick menyelamatkan hidupmu, kamu tidak tahu diri dan kamu kembali menggangguku lagi," kata Alexander Blackwood dengan tenang, dan menggelengkan kepalanya. Hannah Merrick, dewa perang wanita negara Avalora, secara pribadi maju untuk membuat keluarga Mercer berhenti berkelahi. Apakah itu Felix Mercer atau Lucas Mercer, mereka harus mendengarkan. Adapun Alexander Blackwood, dia sudah lama berpikir untuk membantal tuan dan pelayan itu untuk menyelesaikan masalah, tapi dia tidak berharap Hannah Merrick muncul di tengah jalan. Kalau dipikir-pikir, dia bisa saja melupakan masalah itu, tapi yang tidak dia duga adalah Lucas Mercer datang lagi. Lucas Mercer mencibir, "Aku sudah melihat banyak anak muda yang sombong, tapi kuburan mereka sekarang setinggi lebih dari 3 kaki, tapi ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang gila sepertimu." Alexander Blackwood berkata dengan serius, "Karena Hannah Merrick sudah maju, maka kamu harus dengan jujur menjaga nyawa yang kamu pungut dan jangan memprovokasi aku lagi. Kalau tidak, kamu akan mati." Aku sungguh-sungguh. Mendengar apa yang dia katakan, Lucas Mercer tidak bisa menahan tawa, dan mendengarnya tertawa terbahak-bahak. "Harus kukatakan, kamu benar-benar sombong. Aku ingin melihat bagaimana kamu membiarkanku mati." Setelah mengatakan ini, tubuh Lucas Mercer merosot sedikit, kakinya bergerak maju dan mundur, dan dia berdiri dalam pose tiga tubuh ditinju pikiran, seluruh napasnya menjadi tertahan. "Kamu belum berlatih tinju pikiran dengan baik. Kombinasi 3 jadi 1, kombinasi langit, bumi, dan manusia milikmu sangat buruk. Aku benar-benar tidak tahu, siapa yang membantumu membangun reputasimu." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. "Aku sudah berlatih tinju pikiran selama 40 tahun, apa hak kamu untuk mengevaluasinya?" Lucas Mercer tidak bisa menahan sedikit amarah setelah mendengar ini, dan matanya menjadi lebih dingin. "Berlatih tinju tergantung pada bakat, bukan usia. Kalau tidak, bukankah semua orang memenuhi syarat untuk menjadi Grandmaster?" Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh. Lucas Mercer menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya, "Anak nakal, aku akan meremukkan tulangmu satu persatu, dan kemudian membiarkanmu mati kesakitan dan bertobat. Kamu akan tahu bagaimana nasib dari menyinggung keluarga Mercer dan aku." "Maaf, menginjak lukamu yang sakit?" Alexander Blackwood bertanya. Lucas Mercer mendengus teredam, kakinya seperti kilat, dia berjalan ke depan silang menyilang, terdengar desiran beberapa kali, dan dalam sekejap dia datang ke depan Alexander Blackwood, mengangkat tangannya dan meninju dahi Alexander Blackwood langsung. "Terkaman harimau kamu itu benar-benar jelek." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan mundur selangkah. "Aku akan memenggal kepalamu dan berikan kepada tuan muda ketiga." Lucas Mercer berteriak dengan marah, maju selangkah lagi, berubah menjadi bentuk kuda,
dan memukul dada Alexander Blackwood dengan 2 pukulan meriam. Alexander Blackwood berdiri dengan kedua kakinya, mengangkat tangannya dan meninju secara horizontal, menangkis 2 pukulan keras dari Lucas Mercer dengan 1 hentakan, dan pada saat yang sama, dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki belakangnya. Saat kakinya menyentuh tanah, dia memutar pinggangnya sedikit, mengerahkan kekuatan dengan momentum, meletakkan tangan kanannya di perutnya, memutar pinggangnya dan pinggulnya bersamaan dengan gerakan ini, dan meninju dengan ganas. Tinju setengah langkah. Lucas Mercer merasa kepalanya menjadi dingin. Gerakan Alexander Blackwood terlalu cepat dan terlalu kuat, jadi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menyilangkan tangan dan menekan, tapi dia tidak bisa menahan tinju Alexander Blackwood. Tinju melewati blokade dan mendarat di perutnya dengan ringan. Plok! Suara yang renyah, seperti memukul kulit. Pakaian di perut Lucas Mercer terpelintir membentuk spiral saat disentuh oleh kepalan tangan itu dan basah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar, lalu wajahnya memerah, darah keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam. Buk! Lucas Mercer berlutut dan jatuh, tubuhnya sedikit gemetar di tanah. Ini. Bagaimana mungkin, kamu masih sangat muda. Gumam Lucas Mercer, napasnya perlahan melemah. Seperti yang aku katakan, pelatihan tinju tergantung pada bakat, bukan pada siapa yang sudah berlatih lama. Kalau tidak, bukankah siapa saja juga bisa menjadi master yang hebat? Jawab Alexander Blackwood tanpa ekspresi. Pukulan ini, mengenai perut bagian bawah Lucas Mercer, langsung menghancurkan semua organ dalamnya. Kekuatan gelap seperti itu menembus tubuhnya, bahkan dewa pun tidak akan bisa bertahan. Malam itu, Felix Mercer tidak bisa menghubungi Lucas Mercer dan hanya bisa tertidur sambil mengumpat. Aku tidak tahu apakah wakil kepala pelayan sudah menyelesaikan masalah ini. Sialan, kalau bukan karena Hannah Merrick yang bersikeras untuk maju, masalah ini sudah lama berakhir. Felix Mercer sangat kesal. Felix Mercer yang sudah tertidur lelap tiba-tiba merasakan hawa dingin datang, mau tidak mau dia langsung bangun, lalu melihat sesosok tubuh duduk di samping tempat tidurnya. Felix Mercer terkejut, lalu berkata, "Wakil kepala pelayan, apakah masalah ini sudah selesai? Kenapa kamu bertingkah seperti hantu? Wakil kepala pelayan, kamu memang sudah berubah menjadi hantu. Aku datang ke sini untuk memberitahu kamu bahwa masalah ini sudah cukup." Suara Alexander Blackwood terdengar samar. "Itu kamu." Felix Mercer sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya menjadi dingin. Bagaimana Alexander Blackwood ini menemukan tempatnya dengan sangat tenang? Selain itu, belum ada yang menemukannya, itu mengerikan. Alexander Blackwood meletakkan bungkusan di tubuh Felix Mercer, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu suruh dia memenggal kepalaku, aku membalasnya, kalau terjadi lagi, kamu akan berakhir seperti ini." Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood berdiri, berbalik dan pergi. Felix Mercer hanya merasa air merembes keluar dari bungkusan itu, dan ketika dia melihat ke sudut tas, dia berteriak ketakutan. Potong daging sendiri untuk hidangan minum arak, jalani hidup dengan bahagia. Alexander Blackwood berjalan keluar dari villa, malam di luar sedingin air, dia hanya merasakan semburan kelegaan di dadanya. Felix Mercer kembali ke ibu kota semalaman. Apa yang terjadi di kota Evermore membuatnya takut setengah mati. Keluarga Mercer bungkam setelah mengetahui bahwa Hannah Merrick ikut campur dalam masalah ini, dan tidak terus mengincar Alexander Blackwood. Namun, dendam ini terbentuk. Keesokan paginya, Alexander Blackwood menerima telepon dari Jonathan Ramsey, dan segera pergi ke kediamannya. Karena pinjaman Lawson Enterprises, itu dapat dianggap sebagai hutang kepada Jonathan Ramsey, jadi dia berencana untuk membantu Jonathan Ramsey mengobati penyakit putrinya, Juliana Ramsey, jadi dia tidak ragu lagi ketika menerima telepon kali ini. Namun, yang mengejutkannya adalah dia bertemu dengan Olivia Thatcher di rumah Jonathan Ramsey. Di samping Olivia Thatcher adalah seorang pria berkacamata, berusia 30-an, mengenakan setelan bermerek, dengan percakapan yang elegan dan sikap yang lembut.
Tuan Wali Kota, ini rekan luar negeri yang aku undang khusus dari negara Serendia. Dia adalah psikolog terkenal di negara Serendia, Jack Houghton." Setelah Olivia Thatcher melirik Alexander Blackwood, dia menoleh ke Jonathan Ramsay memperkenalkan pria di sampingnya.